pusing gitu. Saya pusing gitu melihat di Q1-nya saja udah 43. Kemudian papernya untuk overall international jurnalnya ada 50, international conference papernya 5, kemudian pattern invention-nya ada 3 approve. Dan banyak juga honors dan award yang sudah didapatkan recently, menjadi excellent poster di annual meeting of ACTSEA 2021, kemudian the best poster on annual meeting of Material Research Society Taiwan pada 2019, dan so on so forth. Apakah ada lagi di situnya? Oh ya. Kemudian di area of expertise-nya, electrolytic water splitting for green hydrogen production. Jadi nanti kita bisa eh, tidak hanya berdiskusi mengenai XPS data ya, mungkin ke depannya bisa juga mengenai green hydrogen production, green photocatalysis for energy. Basically mengenai energi dan biomaterial mungkin ya. Kemudian pernah juga menjadi invited talk di keynote speaker di International Conference on Science and Technology Application 2023 tahun ini. Wah, tahun ini juga menjadi invited speaker di Weekly Seminar University of Indonesia, dan juga guest lecturer how to get research article published in international journal and study abroad di Universitas Negeri Medan. Mungkin ke depannya kita akan membuka yang seperti itu juga ya, biar dapat banyak ilmu juga dari Pak Noto ini. Scientific Society-nya juga banyak, dan research funding and grants-nya juga banyak ya, recently-nya di 2019. Dan reviewer of scientific publication. Jadi beliau ini kalau kita bisa labeli sebagai researcher top lah yang saya temui, salah satu researcher top yang saya temui, karena dengan segudang prestasi dan experience yang sudah beliau eh, apa dapatkan selama ini gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saya persilahkan kepada Pak Noto untuk mengambil alih ini stage-nya agar bisa memulai pelatihan pada hari ini. Kepada Pak Noto, waktu dan tempat dipersilahkan. Oh, oke. Terima kasih Pak Stefani. Terima kasih juga Prof. Kamel sudah mengorganisir kegiatan ini. Eh, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, ada yang mahasiswa juga yang sudah bersedia untuk mengikuti pelatihan ini. Saya coba share screen ya. Gimana, Repani? Sudah nampak screen-nya? Kebalik, Pak. Ini kita lihatnya yang swab-nya. Kayak apa sih yang display itu? Baik, coba saya ganti settingannya ya, sebentar. Bagaimana sekarang? Udah, Pak. Aman. Oke, aman. Oke, mantap. Ah, baik. Eh, Selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kembali saya ucapkan. Perkenalkan kembali saya Noto Susanto Gultom yang seperti disampaikan sama Prof. Kanal dan juga MC kita yang cantik tadi sudah diperkenalkan panjang kali lebar. Jadi saya tidak lagi berlama-lama. Jadi kita mulai saja ke bagian materinya.
pada pertemuan kita hari ini, saya coba untuk membawakan materi tentang pelatihan dasar analisis data XPS. Nah, menarik tadi, saya coba buat quick survey itu sebenarnya bertujuan untuk melihat gimana pengetahuan daripada para peserta itu tentang XPS sendiri. Nah, kalau boleh saya share sedikit hasilnya dari yang sudah mengisi itu untuk pertanyaan yang pertama, apakah Anda sudah pernah mendengar XPS sebelum pelatihan ini? Uh, apa, Ini Bapak nge-share-nya yang software XPS file ini. oh, oke, saya balikkan ke sini. Gimana? Sudah dilihat ya? Ya, Bisa ya. ya? Ya. Nah ini dia. Ini hasilnya 20% itu belum pernah. Berarti artinya 80% sudah pernah mendengar XPS itu sendiri. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah Anda sudah pernah melihat alatnya atau instrumen dari XPS itu? Nah, ini yang paling menarik, 77% itu belum pernah. Berarti uh, ada kenapa? Nanti saya coba elaborasi kenapa tidak pernah, belum pernah melihat ya. Kemudian yang ketiga, apakah Anda sudah pernah melihat hasil datanya? Nah, ini justru yang sudah pernah melihat datanya itu lebih banyak, ada di kisaran 60% hampir. Dan yang ini tentunya eh, menarik lagi, sudah pernah melihat datanya, tapi belum pernah melakukan analisis datanya, hampir 84%. Nah, jadi di sini bisa saya simpulkan bahwa peserta di sini itu sudah pernah melihat datanya, tapi belum pernah melihat SPS-nya, alatnya, dan belum pernah melakukan analisisnya dengan kategori yang di atas 70%. Berarti mayoritas belum pernah melakukan analisis datanya dan juga belum pernah melihat. Nah, nanti saya sudah persiapkan di itunya di slide saya itu alatnya sendiri dan eh, caranya itu yang akan kita gali sehingga nanti yang untuk poin yang keempat ini saya harapkan setelah pelatihan ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru, nanti ini akan jauh berkurang gitu. Jadi mayoritas dari kita nanti sudah bisa memahami skill-skill dasar dalam melakukan teknik interpreting data XPS seperti itu. Nah, sekian saja untuk data surveinya. Kemudian kita lanjutkan dengan materi ya. Ya, kita mulai. Revani, gimana? Sudah jelas ya? Sudah, Pak. Ya, baik. Eh, Perlu kita garis bawahi di sini bahwa pelatihan ini merupakan hanya pelatihan yang dasar sekali. Karena saya paham di tempat kita, di Indonesia khususnya, itu belum terlalu familiar dengan analisis yang lebih dalam. Jadi untuk pertemuan kita kali ini itu hanya untuk yang bagian-bagian dasar saja. Nah, apa aja yang akan kita bicarakan pada pertemuan hari ini? Yang pertama itu eh, ada brief introduction-nya eh, mengenai gimana sejarahnya XPC itu, bagaimana prinsip kerjanya, kemudian interpretasi datanya itu seperti apa. Nah, kemudian di bagian kedua, saya coba akan share itu mengenai database-nya. Jadi, Expense itu punya database yang bisa kita gunakan sebagai referensi dalam melakukan uh, curve fitting seperti itu. Kemudian di bagian ketiga, nah ini bagian yang paling penting, bagian yang paling penting ini eh, bagaimana melakukan
torque fitting yang benar. Kemudian saya juga akan share nanti ada linknya untuk software yang akan kita gunakan dalam proses fitting ini. Kemudian saya coba akan kasih beberapa file yang bisa kita gunakan sebagai bahan latihan. Nah, kita mulai dari yang pertama, brief introduction to XPS, seperti itu. Nah, di sini pada dasarnya XPS itu menggunakan prinsip daripada fotoelektron. Seperti ada pertanyaan di bagian pretest yang tadi. Jadi di sini kita sinari dengan X-ray, kemudian nanti ada elektron yang tereksitasi dari kulit atom, kemudian nanti kita hitung berapa energi kinetiknya dengan alat XPS itu sendiri. Dengan demikian, secara singkat, kita bisa mengetahui berapa binding energi daripada elektron ini atau energi ikat. Nah, di bagian sini kita bisa melihat eh, inilah data XPS itu. Jadi, serta tadi sudah hampir eh, lebih dari 70% mengatakan sudah pernah melihat datanya. Nah, jadi bagi yang belum pernah melihat datanya, kira-kira seperti ini dia. Nanti untuk sumbu X-nya itu, kalau kita sudah plot, itu adalah binding energy. Kemudian yang Y-axis-nya ini, atau sumbu Y-nya itu adalah untuk intensitasnya. Nah, berdasarkan nilai binding energy ini, nanti kita bisa menentukan uh, elemen atau unsur apa saja yang ada di dalam sampel kita. Dan tidak hanya itu, nanti informasi yang lebih detail kita juga bisa lihat di beberapa slide berikutnya. Kemudian, XPS itu adalah uh, quantitative analysis. Jadi, kita bisa membuat nilai daripada setiap elemen di dalam sampel kita berkaitan dengan konsentrasi tentunya. Misalnya dari sini kita bisa menentukan berapa persen karbonnya, berapa persen oksigennya. Itulah kira-kira big picture daripada XPS itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjut dari sejarahnya. Ya, tentu kita semua kenal dengan kakek ini ya, kakek Albert Einstein. Jadi kakek Albert Einstein ini uh, menemukan salah satu fenomena yang sangat terkenal di bidang fisika, yaitu efek fotolistrik. Ya, dan mungkin teman-teman uh, Albert Einstein itu mendapatkan Nobel Prize itu bukan dari teori relativitas. Teori relativitas itu juga sangat terkenal kan oleh Albert Einstein. Nah, tapi dia mendapatkan Nobel Prize di tahun 1921 itu berdasarkan fenomena efek fotolistrik. Saya yakin hampir semua peserta yang ada di sini tahu itu efek fotolistrik. Jadi pada intinya, ketika kita sinari dengan foton, uh, elektron yang ada di permukaan, katakanlah ini adalah sebuah lempeng logam, akan tereksitasi. Tapi kan ada syarat dan ketentuannya, semacam diskon. Ada syarat dan ketentuannya. Jika energi daripada foton itu harus uh, paling tidak sama dengan atau lebih besar daripada energi ikatnya si elektron itu. Nah, makanya di sini di ekspresi itu kan kita gunakan X-ray karena memiliki energi yang tinggi supaya elektronnya tereksitasi. Kita tidak menggunakan katakanlah visible light karena itu kurang energinya untuk beberapa material, tapi mungkin untuk uh, beberapa material visible light cahaya sudah cukup mungkin. Tapi di XPS itu kita menggunakan X-ray photon, itu yang pertama sejarahnya. Kemudian selanjutnya pada tahun 1981
ada ini Kai Sigma, ini dari Swedia kalau tidak salah. Nah, di sini kan si Albert Einstein itu hanya menjelaskan, memperkenalkan sebuah fenomena. Kalau di sini si kakek yang satu lagi ini, dia menggunakan fenomena yang tadi untuk sebagai uh, analisis yang lebih lanjut. Jadi itu tidak hanya sekedar fenomena, tapi di sini dia mempunyai ide, ini dia fenomena ini dimanfaatkan untuk menjadi sebuah alat. Nah, di sini dikatakan sebagai analytical tool. Nah, kalau kita lihat lagi lebih detail dalam atomic scale ya, misalnya ini ada sebuah atom yang tentunya di tengah ini adalah inti atom, kemudian ada elektron di kulitnya. Ketika kita sinari dengan X-ray tadi, dengan energi H nu, maka elektron ini yang berada di kulit atom itu akan tereksitasi. Bisa saja dia dari, katakanlah, kulit K, dari kulit L, dan seterusnya. Nah, jadi kita mau memanfaatkan uh, alat, kita ukur dia uh, berapa energi kinetiknya, dan dari situ nanti kita akan bisa mengetahui tidak hanya elemen apa ini, tapi bisa juga dari orbital yang mana elektron ini tereksitasi, seperti itu. Nah, ini sedikit beberapa istilah untuk XPS itu sendiri. Yang pertama adalah SK. SK itu singkatan dari Electron Spectroscopy for Chemical Analysis. Kemudian ada UPS, Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy. Kemudian ada PES, Photo Emission Spectroscopy. Nah, ini kan juga salah satu dari pertanyaan di bagian previous tadi ya. Nah, tapi yang paling umum dan yang paling banyak digunakan itu adalah XPS. Kalau SK sendiri itu sebenarnya ya itu bisa dikatakan seperti fungsinya, fungsi dari XPS itu, dan itu merupakan salah satu supplier atau perusahaan pembuat uh, mesin XPS sendiri. Ini ada beberapa foto gambar. Jadi yang belum pernah melihat XPS sebelumnya, seperti inilah gambarnya. Ini ada yang pertama dari SK Lab, yang sudah diakuisisi sama Thermo Scientific. Kemudian ini ada dari Axis Supra Plus. Kemudian ada dari Ulpak. Kalau ini saya sendiri. Nah, jadi ini Ulpa, Ulpak ini salah satu perusahaan XPS yang terbesar juga dari Jepang. Dan di kampus saya yang di Taiwan, di NTST, kita ada alat yang ini dengan eh, ini kayaknya yang model yang terbaru. Tapi bakalan ada model yang terbaru lagi, dia yang akan uh, fully autonomous. Jadi dia akan jalan sendiri. Kalau yang ini masih semi autonomous. Oh, sebentar. Oke. Pertanyaan selanjutnya sebenarnya itu adalah uh, mengenai fakta dari hasil survei yang tadi. Apakah XPS sudah ada di Indonesia? Mungkin dari uh, hasil survei yang kita lakukan tadi akan menemukan jawabannya. Di sini sekitar berapa tadi ya? Nah ini 75% sekarang itu belum pernah melihat, karena memang di Indonesia itu belum belum ada uh, alat XPS itu sendiri. Nah, bagaimana, kenapa XPS belum ada di Indonesia? Nah, ini kira-kira uh, jawabannya. Revani bisa dilihat ya. Oke, Ya, Pak. ya, jadi Siap.
Kalau misalnya di yang tadi, yang di Taiwan itu, yang kita punya, harganya itu sekitar hampir 13 M. Ini, hampir 13 M harganya. Kalau di Indonesia bagaimana? Nah, ini yang sebenarnya paling menarik. Pertanyaannya, apakah XP saudara Indonesia sampai saat ini belum? Tapi ada good newsnya, coming soon. Nah, jadi eh, pertengahan tahun lalu dari BRIN itu sudah eh, berhasil untuk pengajuan alat XPS dengan nilai tender 14 M. Nah, kemudian informasi yang terbaru yang saya dapatkan dari kolega yang di BRIN, XP-nya sudah nyampe, sudah berada di Serpong. Kondisinya saat ini masih dalam proses instalasi dan kalibrasi. Jadi tepuk tangan untuk BRIN. Karena harganya ini tidak murah ya, 14 M. Dan ya, setelah tahu informasi ini, saya sangat senang sekali. Setelah saya tahu informasinya dari teman yang di BRIN. Dan saya lebih bersemangat lagi untuk memberikan pelatihan ini. Karena kedepannya kita akan punya XPS di Indonesia. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ini dulu. Eh, apakah XPS adalah teknik yang benar atau yang proper untuk digunakan? Kenapa saya sengaja membuat slide ini? Eh, kita harus mengerti bahwa we need to use the right instrument to get the right information. Kayak gitu. Jadi kita harus menggunakan alat yang cocok untuk mendapatkan sifat atau karakteristik yang cocok juga. Jadi misalnya kalau kita mau study tentang kristalinity atau sifat kristal dari material, maka yang pertama yang harus kita gunakan itu ya XRD gitu. Jadi kita bisa mendapatkan informasi yang kita butuhkan gitu. Nah, jadi sama, tidak hanya berlaku di XRD atau di karakterisasi yang lain. Yang harus kita pahami pertama itu adalah apa informasi yang akan kita dapatkan gitu. Nah, saya nanti akan, kalau di sini sudah saya sediakan, kalau XPS itu eh, bisa mengungkapkan surface chemistry. Ini akan berkaitan dengan eh, chemical bonding daripada material kita. Kemudian di sini juga dia hanya di bagian surface. Surface itu sejauh mana di XPS itu sendiri hanya di sekitar 2 sampai 10 nanometer. Artinya yang bisa dianalisis dengan alat XPS itu hanya di 2 sampai 10 nanometer. Nah, itu juga salah satu tadi kan pertanyaan di waktu quiznya, I mean pretestnya. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan apakah sampel kita itu suitable di kondisi ini ultra high vacuum di tekanan yang sangat rendah. Karena XPS itu eh, analisisnya, pengukurannya dilakukan di kondisi ya, vakum yang tinggi. Seberapa tinggi nanti kita lihat di slide yang berikutnya. Kemudian, apakah dia juga stabil ketika disinari dengan X-ray? Karena mungkin ada material yang tidak stabil. Ketika di X-ray, dia akan berubah. Gitu. Jadi, ini juga perlu dipertimbangkan. Kemudian, yang ketiga, yang paling penting itu adalah
bagian mana dari sampel itu yang perlu kita analisis. Apakah bagian surface-nya atau bagian bulk. Kalau kita mau bagian bulk-nya, maka XPS itu bukan nggak suitable. Karena tadi XPS itu kan hanya surface analisis di kisaran 2 sampai 10 nanometer. Jadi kalau kita bayangkan, ini sebenarnya hanya beberapa atom saja yang dianalisis. Nah, kemudian yang keempat, apakah ada alternatif lain? Misalnya kalau dia tidak kompatibel dengan ini, ya, katakanlah dengan X-ray atau dalam kondisi vakum tidak kompatibel, maka kita harus memikirkan alternatif yang lain. Nah, prinsipnya, prinsip dari experience itu sendiri adalah seperti ini. Eh, di sini kita punya sampel, sini ada sampel, kemudian kita sinari dengan X-ray, dengan energi foton tadi sebesar ini H mu. Oh iya, di sini ada slide, bisa ilustrasikan. Jadi ketika disinari dengan X-ray, maka elektron dari kulit ini akan tereksitasi. Nah, ini tadi yang mau kita hitung berapa energi kinetiknya. Kemudian kita lanjut ke bagian sini. Ketika kita sinari dengan cahaya dengan X-ray, maka elektron di sini akan tereksitasi. Kemudian di sini ada yang namanya semacam eh, kolektor. Jadi kolektor ya, belum detektor. Jadi nanti elektron-elektron yang ada yang tereksitasi ini akan masuk ke di sini. Ini bagian kolektornya. Kemudian di sini nanti dia ada analyzernya. Ada analyzernya. Analyzer inilah yang akan menghitung berapa energi kinetik dari elektron yang masuk ke sini. Kemudian nanti elektron tadi akan terdeteksi dengan detektor, kemudian akan ditampilkan berupa signal, yaitu spektra, yang bentuknya tadi untuk x-axis-nya itu kan dia binding energy, untuk y-axis-nya itu adalah intensity. Nah, secara matematisnya seperti ini. Uh, Berdasarkan equilibriumnya, kita bisa lihat energi foton itu akan sama dengan binding energy. Binding energy itu yang mana? Ini Fermi level, ini vacuum level. Kemudian binding energy itu yang ke sini, ke bagian bawah. Kemudian eh, nanti setelah elektron ini, katakanlah, kan bisa saja dia elektronnya yang tereksitasi dari satu s, bisa dari dua s, bisa dari dua p, dan seterusnya. Gitu. Nah, yang paling penting itu kan dari sini kita bisa uh, lihat itu adalah kita mau menentukan berapa nilai binding energinya. Nah, karena ini yang menjadi uh, karakteristik daripada setiap elemen, setiap unsur. Karena setiap elemen itu akan mempunyai nilai binding energi yang berbeda-beda, dan inilah yang membedakan dia dengan elemen yang lain. Nah, jadi kita bisa menentukan nilai binding energinya itu dengan uh, persamaan yang ini. Kan kita sudah tahu berapa foton energi yang kita berikan, berapa wavelength dari X-ray-nya, kemudian kinetik energinya, energi kinetiknya bisa kita hitung. Itulah gunanya tadi detektor yang analyzer-nya ini untuk menghitung berapa energi kinetiknya. Kemudian yang di sini si itu ini itu Fermi level dengan vakum. Ini juga uh, disebut dengan istilah work function daripada instrumennya. Nah, berarti itu konstan dan ini tergantung setiap instrumennya. Ini sudah kita tahu. Berarti yang tidak kita tahu itu kan hanya ini binding energinya. Jadi kita bisa menentukan berapa nilai binding energi daripada elektron itu. Entah dia dari kulit K, dari uh, L, dan seterusnya. Nah, uh, saya coba provide ini merupakan skematiknya.
skematik daripada instrumen XPS itu sendiri. Jadi uh, di bagian sini uh, itu adalah tempat kita untuk meloading sampel. Saya nanti ada videonya untuk menunjukkan proses loading daripada sampel untuk analisis XPS. Tapi pada intinya ini tadi sudah saya jelaskan di bagian yang sebelumnya. Ini hanya untuk menunjukkan bagian-bagian penting daripada XPS itu sendiri. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini electron energy analyzer-nya ini di bagian sini. Kalau di gambar skematik, kalau di sini, kalau di alatnya yang real, itu gunanya tadi untuk menghitung energi kinetiknya. Kemudian dari sini eh, untuk menghasilkan X-ray-nya, jadi X-ray itu di generate dari anode aluminium K alpha dan ada juga yang satu lagi magnesium K alpha. Kemudian di sini ada argon ion gun. Argon ion gun itu di sini kalau di alatnya di sini agak sedikit berbeda posisinya, tapi pada intinya itu adalah sama. Gunanya itu adalah seperti ini. Sewaktu sampel kita expose ke atmosfer, ke udara, akan terjadi yang namanya uh, absorb surface absorption. Bisa dia berupa uap air, bisa OH, hydroxyl, seperti itu. Nah, jadi di sini argon ion gun itu berguna untuk proses etching. Jadi proses etching itu adalah kita mengikis bagian surface dari sampel kita, dikikis supaya nanti bagian yang ada absorptionnya itu terbuang seperti itu. Jadi yang kita analisis itu benar-benar sampel kita sendiri gitu. Kita tidak menganalisis yang ada kontribusi dari dari absorption. Nah, itu gunanya uh, argon ion di sini. Kemudian ini ada neutralizer. Neutralizer ini untuk membuat jumlah charge di permukaan sampel itu netral. Kalau enggak nanti akan terjadi yang namanya shift binding energy gitu. Nah, kemudian ada vacuum. Vacuum ini tadi saya katakan dia ekspresi itu dilakukan di ultra high vacuum. Tujuannya adalah supaya elektronnya itu bisa hidup ya, awal. Nanti coba saya jelaskan di slide berikutnya sedikit lebih detail lagi. Kemudian yang tentunya ada elektronik ini elektronik kontrolnya ini kita bisa gunakan untuk mengontrol uh, beberapa power yang harus kita input ke alat XPS itu sendiri. Kemudian ada komputer sistem. Komputer sistem ini berupa interface kita gunakan untuk mengontrol semua proses dari pengukuran XPS itu sendiri. Nah, ini hal yang lain yang harus kita pahami. Jadi, sampel kita itu akan disinari dengan X-ray sebesar dengan luas area, katakanlah ini 1 mm, ini diameternya 1 mm ya. Jadi tidak kalau dikatakan luas untuk nanoscale, iya sangat luas. Tapi collection areanya itu nanti pada akhirnya itu adalah hanya sekitar 110 mikrometer. Jadi ini eh, yang bisa tadi masuk ke bagian apa itu apa namanya elektron analyzer-nya itu ada dikasih di sana capture itu semacam lubang. Jadi dia hanya bisa coba saya tunjukkan di slide. Ya, ya, yang di bagian di sini ini sampelnya kan. Jadi elektron yang bisa masuk ke dalam analyzer